Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat, mudah-mudahan pagi ini semua diberikan sehat oleh Allah ya. Dan jenengan yang mencari ilmu, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat dan berkah. Menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa kami sampaikan pada pembelajaran hari ini yaitu adalah akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Ini ada 10. Jadi ada 10 contoh Nabi Muhammad SAW yang bisa kita tiru, ya, yang bisa kita tiru, yang bisa kita buat contoh lah ya. Itu akhlaknya Nabi. Ada 10 akhlaknya Nabi yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru. Yang pertama akhlaknya Nabi yang mulia itu menjabat tangan. Nabi tak pernah lepas duluan. Jadi kalau Nabi ya itu kalau berjabat tangan, ya tangannya berjabat dengan orang lain, itu tak pernah menjabat duluan. Salaman kan begitu. Itu kanjeng Nabi tak pernah melepas duluan tangannya. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau salaman gitu itu tak pernah melepas duluan tangannya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kanjeng Nabi tidak melepas duluan tangannya ketika berjabat dengan orang lain. Yang pertama. Yang nomor 2 adalah bila berjalan kaki, Nabi tidak pernah menyeret kakinya. Jadi kalau berjalan itu kanjeng Nabi tak pernah menyeret kakinya. Artinya kakinya itu diangkat, tidak pernah diseret, digeser ya sampai berbunyi. Kadang kan ada yang seret, itu tidak boleh. Kanjeng Nabi itu kalau berjalan pasti kakinya diangkat. Ya. 2, 3. Bila berbicara seseorang, Nabi itu selalu melayaninya dengan sepenuh hati. Ada kan yang ngomong dengan temannya, ngomong dengan si A, mukanya melihat ke B, enggak boleh. Ya, ngomong dengan C, ngomongnya dengan B, enggak boleh. Ya, harus lebih menghargai lawan bicaranya. Ya, begitu ya. Nah, begitu. Nomor 4, bila duduk bersama, ya, duduk bersama dengan orang, Nabi tidak pernah bangkit dulu. Misalnya duduk berdua, itu Nabi tak pernah bangkit lebih dulu, tak pernah meninggalkan temannya dulu. Ya, tak pernah meninggalkan teman. Jadi ketika duduk berdua, Nabi itu tak pernah tidak pernah bangkit dulu atau meninggalkan temannya dahulu. Ya, itu nomor 4. Nomor 5, bila dihampiri seorang, Nabi tidak duduk di tempat duduknya. Kalau ada orang Nabi itu mendekati Nabi itu pasti menghampiri, berdiri dan menghampirinya. Menyambut gitu ya. Ada kan kadang ke rumahnya tamu orang, ada tamunya tak pernah keluarnya lama, ya. Itu kanjeng Nabi tidak seperti itu, ya. Ini akhlak mulia kanjeng Nabi yang perlu kita harus contoh, kita tiru. Nah, ya. Itu nomor 5. Nomor 6. Bila dipanggil seseorang, ya. Jadi Nabi itu bila dipanggil, ya Nabi, ya Rasulullah misalnya dipanggil. Itu bukan menoleh kalau Rasulullah. Kalau kita kan dipanggil Iqbal, menoleh. Kalau kanjeng Nabi bukan menoleh, tapi berbalik semua tubuh. Ya. Ya, semua kaki dan berbalik, ya. Jadi kalau kita dipanggil seorang Nabi itu tidak menoleh kepalanya, tapi menoleh semua tubuhnya. Ya. Terus nomor 7. Bila ada tamu, ya, nomor 7, bila ada tamu hendak pulang,
pulang, Nabi itu mengantarkan tamunya itu ke depan rumahnya. Ya, bila hendak pulang, ada tamu hendak pulang, Nabi itu keluar rumah, mengantarkan sampai depan pintu atau depan rumah. Depan rumah lebih bagus, depan pintu bagus. Ya, itu Nabi ya, Jadi Nabi akhirnya begitu. Nabi itu ketika ada tamu hendak pulang, mengantarkan di depan pintu dan depan rumah. Ya, itu nomor 7. Nomor 8. Bila diundang jamuan, maksudnya bila makan-makan ya dengan tangganya, dengan diundang jamuan untuk makan-makan. Nabi itu tak pernah mengambil kue atau ikan yang jauh dari tangannya. Maksudnya yang bisa dijangkau saja. Ada kan di depannya ada makanan yang tidak enak, yang jauh ada enak, langsung ngambil yang jauh, tidak boleh. Itu contoh kanjeng Nabi begitu. Ya, jadi kanjeng Nabi itu mengambil makanan yang bisa dijangkau saja. Kalau yang bisa dijangkau itu yang di depannya saja. Tidak pernah mengambil yang jauh. Itu ya. Jadi mengambil yang dekat saja, tak mengambil yang jauh. Ya. Nah, itu kanjeng Nabi. Bisa kita amalkan ini penting. Terus 9. Bila Nabi bepergian, ya. Kan Nabi mau musafir dengan berbagai tempat dan lokasi. Kanjeng Nabi ini pasti mengundang fuqara wal masakin, anak yatim, orang-orang janda, diundang oleh Rasulullah untuk makan bersama. Untuk makan bersama, begitu. Mungkin dengan begitu kita akan sama dalam perjalanan ini. Bukan malah dengki kepada orang lain ketika mau berangkat bepergian. Bukan malah benci kepada orang lain ketika berangkat bepergian. Ini 9 sudah. 10. Saat makan sendirian, Nabi tidak pernah bersuara. Ya, jadi ketika makan sendirian, itu Nabi tak pernah bersuara. Kadang ada yang makan pun kadang bernyanyi. Hei manusia, teng makan. Ya. Tidak boleh. Makan jangan sampai bersuara, ya, apalagi sampai bernyanyi. Makan. Yang kedua pun juga ketika mandi, ya. Ketika mandi. Nah, ketika mandi pun juga tidak boleh kita bersuara di dalam jeding, di kamar mandi, tidak boleh. Kadang ada kan yang bersuara di jeding, di kamar mandi, bersuaranya bernyanyi. Tiki nyanyi. Biasanya perempuan ini, ya, banyak itu perempuan sering begitu. Kadang lama, makanya perempuan itu kalau mandi biasanya lebih lama daripada orang laki-laki. Kenapa kok begitu? Ya mungkin kita ada tambahan nyanyinya itu. Jangan sampai itu. Ya. Jawaban ya. Jadi ini ada 10 yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan. 10 ini yang pertama adalah kalau berjabat tangan Nabi tak pernah melepas dulu. Yang kedua, Nabi bila berjalan tak pernah kakinya itu diseret atau bersuara. 3, bila berbicara seseorang Nabi itu menghormati orang sangat sepenuh hati. 4, bila duduk bersama orang Nabi tak pernah bangkit dahulu. 5, bila dihampiri seorang Nabi tak duduk dan menyambutnya dengan baik. 6, bila dipanggil seorang Nabi tidak pernah menoleh tapi berbalik semua badannya. Nomor 7, bila tamu hendak pulang diantarkan ke depan pintu atau depan rumahnya. 8, bila diundang jamuan Nabi tak pernah mengambil makanan yang jauh dari depan tangannya. 9, bila Nabi bepergian, Nabi pasti mengundang bagian kaum fuqara wal masakin, janda dan anak yatim. 10, saat makan sendirian Nabi tidak pernah bersuara atau tidak bernyanyi. Ke kamar mandi pun tidak bernyanyi. Itu 10 akhlak kanjeng Nabi yang perlu kita contoh, yang perlu kita tiru. Nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diturunkan kepada Nabi diturunkan kepada bumi ini bukan memintarkan manusia, bukan mencerdaskan bangsa, tapi innama buistu liutammima makarimil akhlak. Jadi kanjeng Nabi diturunkan kepada dunia ini hanya untuk menyempurnakan
akhlak. Dengan akhlak maka Islam bisa nyampe ke seluruh dunia, dan sampai hari ini Islam itu ada di mana-mana. Islam ini maju sampai hari ini puluhan ribu juta manusia sedunia, dan terbanyak agama sedunia itu adalah Islam. Kenapa kok begitu? Karena Kanjeng Nabi berdakwahnya melalui akhlak yang baik, akhlak yang santun, akhlak yang mengopeni semua bangsa, semua alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja ya, mudah-mudahan manfaat teman-teman, juga bagi anak-anak siswa, mudah-mudahan barokah. Tentunya jenengan semua kelak mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Salam sehat, salam sukses, dan juga salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.